Bab ke-80, Masih Cemburu. Dengan pengisi suara Sen-Sen, selamat mendengarkan. Hanin kembali duduk di kursi penumpang, kursi yang berada persis di samping sang suami. Ia merapikan kembali rok dan kemejanya, lalu menata rambutnya agar kembali rapi. Bibir kanan menyungking senyum, menoleh ke arah sang istri. Hanin pun melirik ke arah suaminya. "Udah puas?" tanya Hanin tersenyum. "Untuk hari ini, iya," jawab Kenan tersenyum lalu kembali memfokuskan matanya pada jalur jalan yang tak lagi bebas hambatan. "Is, dasar." Gerutu Hanin memalingkan pandangan ke arah jendela sambil tersenyum. Ia kembali mengingat kejadian beberapa menit lalu. Ia sungguh malu, karena lagi-lagi ia disuruh menari oleh sang suami. Bahkan ia harus meliukkan tubuhnya di atas pangkuan Kenan. Kenan tertawa, lalu tangan kirinya terangkat untuk mengelus kepala Hanin dengan lembut. "Makasih ya." Hanin menatap wajah sang suami dan mengangguk. Kenan mengambil tangan kanan Hanin dan mencium punggung tangan itu. Kemudian ia letakkan di dadanya, sementara satu tangannya lagi berada di setir kemudi. Hanin tersenyum. Walau Kenan tidak melulu mengungkapkan cinta, namun perlakuan dan posesifnya sudah memperlihatkan betapa pria ini mencintainya. "Ini pertama dan terakhir. Lain kali aku tidak mau bercinta dengan keadaan seperti tadi. Itu sungguh berbahaya." Kenan tersenyum. Keduanya teringat kejadian menegangkan tadi. Ketika dari jarak jauh Kenan melihat ada mobil patroli polisi yang berdiam di antara jalur lingkar luar dan lingkar dalam. Dari kejauhan kedua polisi itu sudah mengamati jalan mobil Kenan yang sedikit lambat. Flashback on. "Sayang, bangun. Kembali ke tempatmu." Hanin masih bergerak. Ia pun tanggung untuk melepas penyatuan itu. "Sayang, ada 2 polisi di sana." Bisik Kenan di telinga Hanin dengan arah mata lurus ke depan. Hari semakin sore, dan matahari pun semakin tenggelam. Hanin langsung memindahkan dirinya ke samping. Benar saja, semakin mobil Kenan mendekat, kedua polisi itu pun berdiri di hadapan mobil Kenan yang bergerak lambat. Untung saja Hanin sudah merapikan pakaiannya, dan untung saja kemeja yang ia kenakan masih dalam keadaan rapi. Sementara Kenan langsung menutupi pusakanya yang masih tegak dengan jas yang ia sampirkan di punggung kursi yang ia duduki. "Malam, Pak," kata salah satu polisi itu dengan memberi hormat pada Kenan yang langsung membuka kaca jendela. Kenan mengangguk. "Malam." Polisi itu sedikit menunduk ke arah jendela yang Hanin duduki, dan Kenan pun menyondongkan tubuhnya agar terlihat oleh polisi itu. "Pak Kenan?" tanya polisi itu terkejut, karena ternyata ia pernah mengawal Kenan saat Kenan membutuhkan jasa pengawalan pada suatu event. "Apa mobil Bapak bermasalah? Karena saya lihat Anda berjalan sangat lambat." Kata polisi itu lagi. Kenan menggeleng. Tidak ada masalah dengan mobil saya. Saya hanya sedikit lelah, jadi menyetirnya agak lambat." "Oh, kalau begitu, apa Anda butuh pengawalan?" tanya polisi itu lagi. Kenan menggeleng. Tidak, terima kasih." Hanin hanya tersenyum canggung melihat interaksi yang terjadi antara Kenan dan Pak Polisi itu. "Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, Pak." "Baik, terima kasih, Pak." jawab Kenan. Kedua polisi itu pun berjabat tangan dan Kenan kembali berjalan. "Kamu sih." Hanin memukul lengan suaminya. Kenan tertawa. "Tadi aku sudah bilang, kamu bangun dulu. Kamu malah keenakan." "Is, nyebelin." Hanin kembali memukul lengan suami. Namun Kenan hanya tertawa geli. "Boleh dilanjutkan lagi, sayang?" ucap Kenan melirik lagi ke arah istrinya. "Enggak capek." Kenan tertawa dan tangan kirinya kembali menggerayangi tubuh sang istri, hingga dirinya kembali merasakan gejolak itu dan meminta sang istri untuk melanjutkan kembali aksi yang sempat terpotong tadi. Hanin pasrah, dan ia pun mengikuti kemauan Kenan, hingga pria itu mendapatkan pelepasannya. Flashback off. "Tapi kamu suka kan?" Ledek Kenan. "Ya, mau gak mau." "Tapi mau." Ledek Kenan lagi. Kenan tahan intinya menggoda sang istri karena apa yang diucapkan Hanin
berbeda dengan keinginan tubuhnya. Ia menyukai sang istri yang mudah terbuai oleh sentuhannya, dan Kenan sadar itu. Kan jelek? Kenan tertawa, lalu tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, hingga sampai di kediaman Aditama. Dari kejauhan Kenan melihat mobil Gunawan yang terparkir. Gunawan juga terlihat duduk di teras rumah itu. Seketika tawa Kenan pun pudar. Ia melihat Hanin yang juga tengah menatap ke arah Gunawan yang sedang duduk di sana, dari kaca depan mobil yang ia duduki. Kenan melirik ke arah Hanin dan menangkap tatapan Hanin yang tertuju pada pria yang dulu pernah menjadi kekasihnya. Lalu Hanin mengalihkan pandangannya ke arah Kenan, dan Kenan mengalihkan pandangannya ke depan. Seolah Kenan tidak melihat sang istri yang sedang menatap suami adiknya tadi. Padahal Hanin hanya sekedar melihat pria itu. Tidak ada desiran atau degupan jantung yang kencang saat kembali melihat Gunawan. Rasa itu memang benar-benar hilang, seiring kebohongan besar yang pernah Gunawan lakukan waktu itu. Berganti dengan rasa yang timbul setelah menikah dengan Kenan. Kini Hanin benar-benar mencintai pria menyebalkan itu. Pria yang dulu selalu melecehkannya. Namun semakin mengenal Kenan, Hanin semakin mencintainya. Walau Kenan percaya bahwa Hanin mencintainya, namun ia masih cemburu melihat Gunawan bertemu dengan istrinya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.